Tak lama kemudian kawan-kawannya berangkat menunaikan ibadah haji pulang. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, Masya Allah, kullukum hajjan mabrura. Semuanya kali ini haji yang mabrur. Tapi kata kawan-kawannya, kamu yang haji mabrur. Kata Abdullah bin Mubarak, saya nggak jadi berangkat menunaikan ibadah haji. Kata kawan-kawannya, lah, masing-masing kawannya memberikan persaksian. Sungguh saya melihatmu dalam keadaan tawaf di Mekah. Saya melihatmu sa'i, saya melihatmu jumroh, saya melihatmu ta'adul, macam-macam mereka sampaikan. Akhirnya Abdullah bin Mubarak dia pusing, dia bingung, yang menyebabkan dia tertidur, dan ketika tidurnya dia mimpi jumpa Rasulullah. Man ra'a fil manami faqad ra'ani haqqan. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih, siapa yang bermimpi melihat aku di dalam mimpinya, faqad ra'ani haqqan, maka mimpinya itu benar. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Saya kemarin baru kira-kira 2 minggu yang lalu bersama dengan Habib Abdul Qadir Maula Dawillah dari Malang. Sebelum tidur diamalkan. Dan orang yang di dalam hidupnya, seumur hidupnya dia pernah mimpi berjumpa dengan Rasulullah, melihat Nabi dalam mimpinya, insya Allah alamat tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Mau saya kasih amalannya? Sebelum tidur ambil wudu, kemudian setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca ayatul kursi sekali, baru baca Qul huwallahu 3 kali, Al-Alaq, An-Nas, dan baca Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 7 kali. Amalkan setiap mau tidur. Kemudian baca doa tidur. Kalau dari baca jangan pegang HP lagi. Jadi amalkan, insya Allah sebelum mati Allah memberikan satu nikmat kepada kita untuk bisa melihat Nabi di dalam mimpi. Insya Allah ya. Aja cukup. Qabilna. Bang Ahmad mau sendiri aja. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mimpi itu ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Laqad ahsanta idah banati. Sungguh engkau ini telah berbuat baik kepada satu orang ahli keluargaku, kata Nabi. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang menuliskan di dalam buku catatan amalmu, engkau mendapatkan pahala haji yang mabrur setiap tahun sampai hari kiamat. Gimana? Buat baik sama zuriat. Kita sekarang ini malah memaki-maki zuriat. Apa itu kok ceramahnya kok keras sekali? Saya kalau ceramah kan, kalau ngomong kan keras kan suaranya kan. Ya Bapak Ibu nggak tahu, kalau ngomong sama istri lembut saja. Ya. Sedemikian lembutnya pun sampai sekarang belum dapat lampu hijau juga. Udah begitu lembutnya memang belum juga dapat lampu hijau. Ya. Masya Allah. Hadirin ya, kira-kira gimana? Tuh kita. Tuh semua jemaahnya tidur semua. Jadi Nabi itu kalau khutbah itu matanya memerah. Yang kita bilang ceramah kok begitu belakang segala macam. Kalian kan nggak tahu kalau sudah dengan istri, masya Allah lembutnya. Ya. Ada orang yang kalau ngomong di hadapan orang lembut, tapi hatinya keras.
ya, hatinya penuh dengan kedustaan, lembut-lembut menghang. Bapak lihat kalau Danau Toba sana, airnya tenang nggak? Tenang nggak? Tapi tenangnya menghang. Maka begitu juga kita sekarang ini melihat keadaan manusia sekarang ini. Ada orang yang pemauannya tenang, lembut, tapi menghanyutkan. Tenang, lembut, tiba-tiba kena kasus pembunuhan. Tenang, lembut, kena kasus pembunuhan. Diatur pula lagi. Yang bunuh siapa? Yang disalahkan CCTV. CCTV-nya mana? CCTV-nya katanya disambar petir. Tapi begitulah, saya bilang hati-hati dengan doa orang-orang soleh itu. Gak sekarang dikena, gak sekarang kenanya nanti. Dan dia bukan langsung cash. Kadang-kadang kita bilang doa nggak ada itu. Doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ada kalanya langsung cash, ada kalanya memang dilambatkan dia. Sekarang kalau kita melihat satu persatu sudah, satu persatu tuh tumbang satu persatu. Nah, makanya mas sekalian yang dimulai dari Rasulullah. Kalaulah seandainya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala berbuat kebaikan kepada satu zuriat Nabi, memberikan uangnya kepada Syarifah tersebut karena dia tidak tega melihat Syarifah dalam keadaan kesusahan, gak makan, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala catat mendapatkan pahala haji yang mabrur sampai hari kiamat nanti setiap tahun. Gimana lagi kita hari ini? Makanya Al-Fakir saya menyampaikan, kalau kau punya uang bantu mereka, kalau kau punya tenaga bantu mereka, kalau kau punya pikiran bantu mereka, minimal bantu mereka dalam doa-doa, sebut mereka dengan dalam doa-doa. Kenapa hadirin mulia? Kita jangan mengandalkan amal kita. Al-amal bainal qabul wa radd. Amal kita ini dua ketentuannya. Yang pertama, kalau tidak diterima ditolak. Tapi hub, cinta, ini yang luar biasa. Makanya sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba, orang yang mencintai akan bersama dengan yang dicintai, senang hati mereka karena memang tidak ada sosok yang lebih mereka cintai melebihi kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Bahkan kecintaan mereka kepada Nabi melebihi kecintaan kepada diri mereka sendiri. Kita sekarang gimana Bapak Ibu? Kayak insya Allah tanggal 20 berangkat ke Jakarta. Ada haul di Monas Syekh Abu Bakar bin Salim, 2 hari di Jakarta, dan insya Allah nanti kita juga ada agenda untuk ke Petamburan untuk ketemu dengan imam besar. Bagaimana para jemaah sekalian yang mulai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Fakir sampaikan, para jemaah sekalian yang mulai Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang masyhur. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya Imam Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, kata Nabi Muhammad SAW, la raihatan ba'dal fath walakin jihadan wa niyatan wa idza istaghfirtum fanfiru. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada hijrah setelah foto Makkah, pembebasan kota Makkah, walakin akan tetapi niat dan wajibadat yang akan ada sampai hari kiamat nanti adalah niatmu dan jihadmu. Wa istaghfirtum fanfiru, kalau seandainya nanti kau diperintahkan oleh imammu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fanfiru, maka berjihadlah kamu. Itu nanti ketika imam mati sudah
sudah turun kalimat itu. Wa idza staghfirtum fanfiru. Kalau kamu diperintahkan oleh Imam Mahdi untuk jihad, jihadlah. Gimana kita mau sampai ke sana membahas masalah babul jihad, secara fisik? Kalau sekarang ini melihat ulama, melihat habaib dilecehkan, dibully dan segala macam, kita diam aja. Gimana? Makanya kalau ada orang bilang, enak kali di zaman Nabi dulu ya, sahabat-sahabat bisa melihat Nabi, bisa berjuang dengan Nabi, melihat mukjizat Nabi. Itu dulu. Kemungkinan model-model kita ini kalau hidup di zaman Nabi, kita termasuk bagian daripada orang munafiknya. Itu gak jelas. Kasih uang 1 juta dah belok, pindah. Dikasih jabatan sebagai direktur TV television, pindah. Gak jelas. Ya. Bagaimana mas kalian yang mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah tidak bisa kita pisahkan bulan Muharram ini dengan momentum hijrah. Para ulama mengatakan hijrah itu ada 2. Yang pertama hijrah makaniyah, kemudian yang kedua hijrah maknawiyah. Makan, sahibul makan wal makan, bukan makan yang makan makanan itu, enggak. Ustaz kok nyindir makan? Ya nggak apa-apa, nanti kan habis kajian biasanya ada lontong kan. Kalau makan itu akal yakulu, ya. Akal tak. Makan di sini yang dimasukkan adalah tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang dimasukkan, tidak ada lagi. Kalau dulu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Yasrib itu dapat pahala. Maka ada satu hadis Nabi, sering kita mendengarkan hadis ini, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Wa likulli imrin ma nawa, dan Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya. Orang yang hijrah untuk dunia dapat dunia, orang yang hijrah untuk wanita dapat wanita. Tapi orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Hadis ini sering dibahas oleh para ulama untuk menjelaskan niat dalam ibadah. Membahas niat dalam ibadah. Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim beliau mengatakan, hadis ini sedemikian pentingnya, sepertiga di dalam urusan agama itu urusan niat. Dan Imam Syafi'i mengatakan ada 70 bab pembahasan di dalam masalah niat. Tetapi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini konteksnya sebenarnya, asbabul wurudnya ini menjelaskan mengenai bab hijrah. Mengenai bab hijrah, walaupun tidak ada masalah sama sekali, karena memang dalam setiap amal ibadah itu membutuhkan niat. Membutuhkan niat. Misal saya bilang, ini ada Pak Haji Jumri kerja di pengadilan agama. Semalam ada orang tanya sama saya, Ustaz, gimana kalau seandainya saya mengatakan kepada istri saya nggak mau lagi sama kamu, jatuh nggak kalau Ustaz? Jatuh nggak? Ini kan kinayah kan, sindiran, jatuh nggak? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Tapi ada memang yang tidak membutuhkan niat. Sore diucapkan, utara kau, ya jatuh. Karena sore jelasnya. Nah, amal ibadah para jemaah sekalian yang mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan niat. Dalam sholat kita membutuhkan niat. Cuma ada berbeda. Kalau kita di dalam bahasa Imam Syafi'i membantu niat itu dengan melafazkan niat.
Jadi jangan dibilang kalau melapaskan niat itu usulnya dibilang bid'ah. Cepat sekali sekarang orang mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Saya kemarin tanya, Ustaz, hukumnya tahlil itu apa? Saya tanya balik, yang kamu tanyakan itu tahlilnya atau makanannya? Kan kita perlu penjelasan. Yang ditanyakan itu tahlilnya atau makan-makannya. Maka dia bilang, makan-makannya Ustaz. Biasanya setiap orang meninggal 3 hari, 7 hari itu ada makan-makanannya, ada ambekannya. Kalau kita di sini bilangnya apa? Kalau Jawa bilang ambekan, kalau di sini bilang apa? Hah? Nasi berkatnya. Kita jelaskan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, ini di sini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya di mana? Kalau seandainya uangnya untuk membeli keperluan-keperluan untuk nasi berkatnya itu dihasilkan daripada uang orang yang mendapatkan musibah, maka makruh hukumnya. Karena memang kalau orang dalam keadaan mendapatkan musibah itu kita sunnah untuk menghiburnya, makruh hukumnya. Tapi kalau seandainya uang biaya yang dikeluarkan untuk nasi ambengan, nasi berkat itu untuk memasaknya, itu bukan dari uang orang yang mendapatkan musibah, hukum makruh itu terangkat menjadi makruh. Sekarang saya tanya, di Indonesia ini kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia 3 hari, 7 hari, nasi berkatnya itu biayanya dari mana? Dari mana? Dari sumbangan masyarakat. Biasanya kalau orang meninggal kan ada diletakkan baskom pakai beras. Maka hukum makruh ini tercampur. Mengubahnya hukumnya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Imam Maliki, kalau perkara itu sudah menjadi tradisi di satu tempat tersebut, maka hukum makruhnya tercabut sudah terangkat. Dan di negara kita Indonesia ini itu sudah menjadi tradisi 3 hari 7 hari. Kenapa? Karena memang orang biasanya kalau mendapatkan musibah itu selama 3 hari sampai batas 7 hari masa berkabung itu dia nggak sempat untuk kerja, betul? Betul Pak? Karena masa berkabung nggak sempat kerja. Sekarang orang selesai 3 hari bininya jangankan nggak bisa kerja, kawin lagi pun bisa. Ada yang begitu Pak? Ada nggak? Ya. Ada orang nanya sama Ustaz, gimana hukumnya Ustaz? Ada seorang suami istrinya meninggal, belum dikuburkan istrinya, di depan jasad istrinya hijab kabul pula dia nikah lagi. Hukumnya gimana Ustaz? Saya bilang hukumnya ya sah pernikahannya, boleh. Loh kok gitu Ustaz? Ya masih hidup aja dia boleh, apalagi tidak mati. Masih hidup dia boleh, apalagi tidak mati. Cuma taklah bulan beranak. Karena kultur kita di negara Indonesia, ya, hati dimatilah kau sama mama bapaknya. Nah, para jemaah sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Imam Maliki, kalau sudah menjadi tradisi, maka hukum makruh itu terangkat. Menurut Sayyidina Umar bin Khattab, di dalam hadis-hadis Imam Bukhari Muslim, Sayyidina Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia memberikan wasiat kepada anaknya, kalau nanti ayahmu wafat, masak makanan dan kemudian berikan jamuan ini kepada orang yang datang bertaziah. Dan menurut Sayyidah Aisyah, yang dalam juga Bukhari Muslim, Sayyidah Aisyah memiliki satu kebiasaan, kalau seandainya ahli keluarga terdekatnya ada yang meninggal dunia, maka ibunda Aisyah memasak bubur dicampur dengan madu, namanya talbina, dan disuguhkan kepada setiap orang yang datang bertakziah kepada salah satu ahli keluarganya yang meninggal dunia.
Kita mau ikut yang mana? Mau ikut Sayyidah Aisyah, ini Ummahatul Mukminin. Mau ikut Sayyidina Umar bin Khattab, ini khalifahnya Rasulullah. Mau ikut pendapat Imam Maliki, ini gurunya Imam Syafi'i. Silakan mau ikut Imam, ada masalah. Sedangkan talqinnya sendiri, tahlilnya sendiri, apa hukumnya? Yang pertama kali melakukan amalan tahlil kalau orang meninggal dunia itu siapa? Siapa? Rasulullah. Itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'az fi yaum mautihi. Kami keluar bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sa'ad bin Mu'az pada hari wafatnya, pada hari kematiannya, yaum mautihi. Summa fasalla alaiha. Kemudian kami bersama Nabi ikut menyolatkannya. Dan kemudian setelah itu kami ikut ketika jasadnya dimasukkan ke dalam tanah, wa yadusu fi turab, dan ditutup dengan tanah. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa al-khabri, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburnya. Dan setelah itu kami melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih, fasabbahna ma'ahu, maka kami bertasbih juga bersama dengan Rasulullah. Kemudian kami melihat Nabi bertakbir, fakabbarna ma'ahu, maka kami kata sahabat bertakbir juga bersama dengan Nabi. Riwayat yang menyebutkan kami melihat Nabi mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kami juga bertahlil bersama dengan Nabi. Setelah selesai kami tanya, kenapa ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, aku mendapati jasad orang soleh ini ketika dimasukkan ke dalam kubur menghimpit tubuhnya. Coba bayangkan Pak, jasad siapa? Jasad siapa? Jasad Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Sahabat Rasulullah. Yang menyolatkan siapa? Rasulullah yang menyolatkan. Yang mendoakan siapa? Rasulullah yang mendoakan. Yang bersaksi dia orang soleh siapa? Rasulullah yang bersaksi dia orang soleh. Itu pun membutuhkan bantuan amalan orang yang masih hidup. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali melakukan tahlil untuk orang meninggal, bukan imam-imam mazhab. Yang pertama kali melakukan tahlil untuk orang meninggal adalah Rasulullah. Jangan bilang bid'ah. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah secara makan itu sudah dimasukkan, sudah tidak ada lagi. Kalau saya misalnya saya bilang, saya bosan udah tinggal di Indonesia, sering saya sampaikan, saya juallah mobil saya, jual rumah, kemudian saya pindah ke Malaysia. Kenapa Ustaz? Di Malaysia saya tengok enak Ustaz di sana. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya ke Malaysia, sebelum COVID lah, masih sering ke Malaysia. Ada satu tempat kira-kira beberapa kilometer dari Kuala Lumpur namanya Soket. Di Soket itu yang banyak tinggal di sana orang Sukarame, orang Padang. Memang orang Padang ini hebat-hebat. Merantau ke Medan, buka rumah makan Padang. Padahal Bapak kalau ke Padang ke sana tak ada rumah makan Padang. Pergi ke Jakarta sana, buka usaha sate Padang. Ketemu saya di Malaysia, beberapa kilometer daripada Kuala Lumpur, satu tempat namanya Soket.
Di Songken itu ada satu tempat, ada satu plaza, satu lantai itu orang-orang suka rame di situ, orang-orang Padang usahanya jual beli tiket, memang luar biasa. Bapak suka apa? Uang awal, Masya Allah. Ya. Dan mereka tinggal di satu flat. Orang Malaysia bilang flat. Ya. Kalau kita bilang apartemen, tapi saya bilang enggak bilang apartemen, rumah susun. Biaya hidup mahal. Ada satu madrasah, saya minta untuk isi pengajian di situ. Madrasah di flat itu. Jadi ada orang Aceh, saya bilang, Benjamin, kau ini nggak pulang ke Medan? Enggak Ustaz. Kenapa? Dan bulan puasa. Loh, kenapa nggak pulang? Karena lama nggak pulang. Sudah dikontrak untuk jadi bilal taraweh di sini Ustaz. Udah tinggalkan aja lah, ikut sama saya pulang ke Medan kita tuh. Saya Ustaz, kenapa? Kontraknya 1.000 ringgit. Tapi itu Ustaz, bilal taraweh 1.000. Cuma Subhana malikil ma'mun, Subhana malikil ma'mun, sampai tidur pun bisa gitu. Subhana malikil alladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu amalan, sampai tidur. 1.000 ringgit kali 3.500 berapa? Berapa? 3 juta? Nah, kalau Bang Ahmad menjadi bilal sana, insyaallah berpuasa. Imam berapa? Imamnya Masya Allah, padahal itu kelas madrasah, musola, bukan masjid besar, musola. Imamnya di sana kalau jadi imam Ramadan cuma imam saja, nggak ada tausiah, kultum, kulibas, nggak ada sama sekali. Imam tok satu juz tiap malam. Kalau imamnya satu orang, kontraknya di musola biasa 6.000 ringgit. Saya lihat itu kontraknya. Berapa tuh Pak? Hah? Itu musola biasa. Ustaz Teguh berapa? Ustaz mau nanya, biar dinaikkan Pak Ustaz Teguh insyaallah. Karena imam itu pilot. Ini kadang-kadang orang yang nyinyir, jadi imam tuh ikhlas lah. Udah kamu jadi imam. Kamu jadi imam. Imam itu yang bertanggung jawab. Imam itu seperti mana pilot pesawat. Kalau pilotnya mabuk, penumpangnya gimana? Hah? Gimana? Pilotnya mabuk, pilotnya bodoh, penumpangnya gimana? Tak selamat. Kalau presidennya mabuk, presidennya bodoh, rakyatnya gimana? Gimana? Berontak. Negaranya gimana? Beradul. Ya, maka pilih imam yang pintar. Jangan imamnya yang pelangak pelongok dipilih. Nanti jadi imamnya tidur pulang untuk jadi imamnya. Itu berapa hari mulia? 6.000 ringgit, Masya Allah. Kali 3, hampir 20. Hampir 20 juta. Saya berpikir, pantaslah kawan-kawan saya pada betah di Malaysia sana. 4 atau 5 tahun nak datang ke sana, bini dah 2. Iya, banyak kawan saya nggak pulang Medan tuh, betah di sana. Nanti kita ya ngomong berdua aja, kalau kita mau sana nggak apa-apa juga. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka takdir itu yang pertama kali yang melakukan adalah Rasulullah SAW. Jadi hijrah maka dia sudah dimasukkan. Kalau saya pindah ke Malaysia, meninggalkan Indonesia ini karena mungkin saya sudah malas tinggal di Indonesia ini, peraturan-peraturan yang gak kena. Dulu anak SD kalau sekolah boleh nggak pakai HP? Boleh nggak? Bila sekarang wajib. Dulu kita ngisi minyak SPBU, sampai sekarang masih ada peraturannya, dilarang menghidupkan. Sekarang di beberapa tempat, peraturannya bodoh. Karena yang buat peraturan juga bodoh, nggak ngerti. Suka-sukanya buat peraturan. Dia yang buat peraturan, kemudian dia yang melanggar peraturan. Dia yang membuat hukum, kemudian dia yang melanggar hukum.
Maka hijrah yang akan ada sampai hari kiamat nanti itu adalah hijrah secara maknawiyah. Apa yang pertama kali mesti kau hijrahkan? Pemikiranmu. Jangan sedikit-sedikit kita mengatakan itu urusan politik, urusan itu urusan yang keras sekali. Jangan sekali-sekali seperti itu. Karena setiap ulama itu ada manhaj di dalam dakwahnya. Saya senang dengan Habib Umar, orang yang lembut, akhlaknya luar biasa. Tapi saya senang dengan Habib Rizik. Habib Umar mengambil manhaj metode dakwahnya dengan kelembutan, dengan akhlak. Habib Rizik mengambil metode dakwahnya dengan ketegasannya. Gak semua ulama berani mengambil sikap, mengambil manhaj dakwah dengan nahi mungkarnya. Tapi ulama terkadang yang mengambil metode manhaj dakwah yang amar ma'ruf, ngajak orang untuk berkebaikan, dia lupa untuk menyelipkan ketegasan Nabi Muhammad. Lupa untuk membawa ketegasan Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan para jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, orang tidak dikatakan berakhlak kalau tidak ada 4 sifat di dalam dirinya. Yang pertama adalah ihtimalul hazan. Apa maksudnya ihtimalul hazan? Dicaci, dimaki, direndahkan, dilecehkan, dia tidak pernah membalas itu semua. Dia pernah membalas. Kecuali ada perintah Allah yang dilanggar, barulah dia akan marah. Baru dia akan membalas. Saya tanya, Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dilecehkan dirinya, pernah nggak Nabi membalas? Pernah nggak Nabi membalas? Nabi nggak pernah membalas. Diusir sama orang Taif, dicaci maki dengan orang Taif, dilempari sama orang Taif. Mereka datang memberikan bantuan akan menghantamkan kedua bukit ini sehingga orang Taif meninggal dunia. Apa doa Nabi? Allahumma ighfirli biqaumin fa innahu la ya'lamun. Allahumma ihdi ummati fa innahu la ya'lamun. Ampunkan umatku ya Allah, mereka enggak ngerti ya Allah. Ya. Ampunkan umatku, mereka enggak ngerti ya Allah. Beri hidayah kepada mereka ya Allah, mereka enggak ngerti ya Allah. Walaupun mereka hari ini enggak menerima ini agama, nanti anak cucu mereka ya Allah yang menerima ini agama. Nabi enggak pernah membalas yang berhubungan dengan dirinya. Begitu juga dicontohkan dengan suriat-suriatnya. Al-Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, suriat Nabi Muhammad SAW, pembantunya memecahkan satu benda kesayangannya di rumah, khatamnya. Kalau kita gimana Pak? Apa kita bilang sama pembantu kita? Dipecahkan yang mungkin kunci kesayangan kita, apa kita bilang? Kau pecah kau sekarang, kita bilang. Ketika dipecahkan, mau marah Imam Ali Zainal Abidin, dibacakan satu ayat Quran oleh pembantunya. Wal kaziminal ghaiz. Dan jadi marah Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu, satu yang pertama adalah wal kaziminal ghaiz. Yang pertama saya katakan tadi ihtimalul hazan, dicaci, dimaki, dilecehkan, gak pernah membalas. Tapi kalau ada perintah Allah yang dilarang, Nabi marah. Ada satu orang sahabat, dia pakai cincin emas, Nabi marah, diambil sama Rasulullah, dibuang emas itu. Tapi memang sahabat ini memang ada orang kriterianya, imannya kuat tapi ilmu gak ada. Kan ada begitu kan? Imannya kuat, ilmunya nggak ada. Maka datang satu orang sahabat, ambil emas itu, ya. Ambil emas itu. Maka dia bilang, aku tidak akan pernah mengambil satu benda yang sudah dibuang oleh Nabi Muhammad SAW.
imannya kuat, ilmunya nggak ada. Yang dilarang Nabi laki-laki pakai emas, Nabi muak karena dia pakai di jarinya. Tapi kalau seandainya dia ambil, dia kasih sama istrinya, nggak ada masalah. Ya. Karena yang haram itu bagi laki-laki, Nabi marah. Perintah Allah dilarang, dikerjakan. Kalau diambilnya nggak dimarah sama Nabi, kasih sama istrinya, nggak kasih dimarah Nabi. Atau dia sedekahkan, jadi bermanfaat. Imannya kuat tapi ilmunya nggak ada. Nah, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu Wa Taala berhubungan dengan diri Nabi nggak pernah balas. Tapi kalau ada perintah Allah yang dilanggar, Nabi marah. Nah, para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam itu, Pak. Jadi yang pertama ihtimalul hasan, yang kedua qillatul ghadab, sedikit marahnya. Nabi itu orang yang tidak pernah marah dengan istri-istrinya. Nggak pernah marah dengan istri-istri Nabi. Kita sedikit-sedikit marah. Ya. Gimana istri gak hendak nengok wajah kita, sedikit-sedikit marah. Nah, para jemaah sekalian ini mulai Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah radhiyallahu anhu ketika mau marah dengan pembantunya, dibacakan ayat Quran wal kaziminal ghaiz, redah emosinya, gak jadi marah. Karena Allah mensifati orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu menahan emosinya. Dan di dalam Islam, Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis yang sahih, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang pintar berkelahi. Siapa orang kuat? Kami Nurmagomedov. Iya. Yang kalau taruh nggak ada yang bisa mengalahkan, itu orang kuat. Nah, bukan itu orang kuat. Yang mampu menjatuhkan lawannya dalam debat, bukan itu orang kuat. Yang pintar berkelahi, bukan itu orang kuat dalam Islam. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal qada. Tetapi orang yang kuat di dalam Islam adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika dia marah. Ya. Apa beda ghaizah dengan ghadab? Ghaizah itu lebih tinggi daripada ghadab. Makanya ada beberapa kriteria manusia. Ada orang yang mudah marah, cepat reda emosinya. Mudah dia marah, tapi cepat reda emosinya. Ada orang yang lambat marah, lambat reda emosinya. Lambat marah dia, lambat reda emosinya. Ada orang yang cepat marah, lama juga reda emosinya. Maka wal kaziminal ghaiz, gak jadi marah dia, gak jadi marah. Kemudian dibacakan lagi sama pembantunya, wal afina 'anil nas. Tidak cukup menahan emosi. Yang kedua wal afina 'anil nas, maafkan. Saya tanya, orang-orang soleh memiliki satu kebiasaan, memaafkan kesalahan orang yang berbuat zalim kepadanya sebelum orang itu datang menjumpai dia. Betul kan? Betul. Saya maafkan itu semua. Kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin, aku sudah maafkan kesalahan. Saudara ada emosi, sudah memaafkan. Disambung lagi ayat itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kata Imam Ali Zainal Abidin, sudah mulai sekarang aku bebaskan kamu daripada perbudakan. Di mana kita belajar akhlak seperti ini? Di mana? Begitulah datuknya mereka Rasulullah mengajarkan. Dan itu diamalkan oleh suriat-suriat Nabi. Mereka tidak pernah membalas ketika diri mereka dilecehkan, dihina, direndahkan, tidak pernah membalas.
dilanggar. Jangan agama Allah dilecehkan. Jangan simbol-simbol agama dilecehkan, direndahkan, dihinakan. Kalau seandainya simbol-simbol agama yang direndahkan, dilecehkan, adanya perintah Allah yang dilanggar, dilecehkan, pilihan itu. Wa idza staghfirtum fa'firu. Kalau kalian diperintahkan untuk jihad, jihad kalian. Itu begitu. Maka illatul ghadab, sedikit marahnya. Innal ghadab minasyaiton, sesungguhnya marah itu datangnya daripada syaitan. Wa inna syaitan khaliqa minan nar, syaitan itu terbuat daripada api. Wan nar tanfiu bil ma, api itu akan padam dengan air, mati dengan air. Wa idza ahadukum, kalau seandainya di antara kalian ini sedang marah kepada siapapun, marah dengan istrinya, falyatawadda, berwuduklah kalian untuk merendahkan emosi itu. Karena api itu padam dengan air. Bapak kalau gaduh dengan istri, jangan dilawan istri. Saya sering sampaikan, orang itu punya 20.000 kosakata, biarkan aja dia merepet, biarkan aja. Nanti diam sendirinya itu, capek sendiri dan diam sendirinya. Kalau kita balas, makin merepet dia. Nah, baru jemaah sekalian, mulai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-basut fi wajah. Orang berakhlak itu al-basut fil wajah, wajahnya itu periang, wajah itu ceria, gak merengut aja. Ada orang sekarang kalau kita melihat yang beragama dia sih merengut aja wajahnya. Sedikit orang bid'ah, sedikit orang bid'ah. Muka tuh jelek kali kalau merengut. Ya, santai aja lah beragama. Ya, senyum, ya, tabasam wajah ceria. Mau bulan tua, mau bulan muda, wajah tetap. Ayo, saya tanya, bisa nggak kita gitu? Nggak bisa. Bulan tua muka kayak jam 12 pas, orang muda, ya mana? Apalagi begini kan? Biasa itu. Jadi ada duit mukanya cerah aja. Ada istri, gak ada istri ya cerah aja. Gak ada masalah. Imam Nawawi gak ada masalah sama sekali. Itu Imam Nawawi itu karena habis waktunya untuk menulis kitab. Kalau kita nih habis membahas ere-ere. Jadi al-basut fi wajah. Kemudian keempat, tibbatul kalam, ngomong tuh lembut. Ngomong lembut, masya Allah. Makanya dakwah itu bukan dengan kalam aja. Salah kalau kita memahami dakwah itu hanya dengan omongan. Salah kita. Al-Imam Abdul Qadir Jailani pernah satu ketika, terakhir sedang pernah satu ketika malam-malam rumahnya kemasukan maling. Maling itu keliling-keliling dalam rumahnya mencari benda mau yang diambil. Nggak ada. Wali-wali dulu memang nggak ada di rumahnya, benda-benda dunia itu nggak ada. Ulama-ulama dulu begitu, orang-orang soleh dulu. Kalau di rumah itu nggak ada benda-benda dunia. Beda dengan ulama sekarang. Kalau kita masuk dalam rumahnya, perangkas duit pun ada di situ. Keliling-keliling nggak ada. Jadi tempat tidurnya Imam Abdul Qadir Jailani ini seperti mana dipan itu, di bawahnya ada kolomnya. Tiba-tiba malam ada orang yang ketuk pintu rumah. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum ya Syekh. Diketuk pintu rumah itu. Maling itu terkejut karena si Abdul Qadir Jailani kan tidur. Langsung dia masuk ke dalam kolom tempat tidur itu sembunyi. Bangun si Abdul Qadir Jailani, buka pintu. Ternyata yang datang wali, orang soleh, memberikan kabar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani telah meninggal dunia, telah wafat satu orang wali Allah. Maka kami
kami minta kepada Anda ya Syekh, tunjuk malam ini juga siapa yang menjadi pengganti. Ya. Karena wali-wali Allah ini pasaknya bumi, masih ada dia, satu mati masih ada yang menggantikan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini dah malam, siapa pula yang kita tunjuk? Tapi tetap harus malam ini ya Syekh. La ya'rifu wali illa wali. Tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali wali. Jadi kalau ada orang sekarang yang ngaku-ngaku sebagai wali gaus, wali macam-macam, nah, kamu nih bukan wali gaus, kamu nih wali daya. Ya. Nah. Tidak yang tahu wali itu kecuali wali juga. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya sudah kalau gitu kita masuk dulu, ngomongin dalam rumah. Setelah bincang, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya sudah ketemu. Saya tahu siapa yang kita tunjuk malam ini jadi wali. Siapa Syekh? Orang yang di bawah tempat tidur ini katanya. Maling tuh terkejut di bawah tempat tidur. Kok tahu lah Syekh Abdul Qadir Jailani? Iya maling kok. Syekh Abdul Qadir Jailani kan wali Allah. Ofrat keluarlah maling itu. Ditanya, apa Syekh? Udah, kamu jadi wali ditunjuk sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Bingunglah maling ini. Maling kok ditunjuk jadi wali Allah. Dinasihati sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dia nasihati. Akhirnya dia nangis tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu jadi wali. Itu hebatnya orang-orang dulu, Pak. Masuk ke dalam rumah jadi maling, pulang keluar dari rumah jadi wali. Kita sekarang ini orang yang sudah ke masjid nggak jadi ke masjid lagi gara-gara mulut kita. Gimana orang sudah masuk masjid? Ini bid'ah, kita bilang, ini nggak sunnah, ini bid'ah. Panak dia tak mau ke masjid lagi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pencuri masuk ke dalam rumah, keluar dari rumah sudah jadi wali. Ini orang masuk ke masjid, sholat ke masjid, keluar dari masjid karena gara-gara mulut kita yang seperti itu. Gimana? Tapi begitulah orang-orang soleh dulu. Kalau dia menasihati orang, niatnya itu memang dia betulkan. Amalan rohaninya kuat, sehingga orang yang dinasihati langsung berubah, dapat hidayah. Kita sekarang ini nasihati orang, niatnya nggak betul, makanya berbuih mulut kita, orang nggak berubah. Itu Pak Ibu hadirin mulia. Maka para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang paling terpenting itu adalah akhlak, bukan zahir. Kalau kita lihat ada orang dulunya nggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid, kemudian setelah itu dulunya nggak pernah pakai lobe, sekarang pakai lobe, pakai jubah, pegang tasbih, pegang Quran. Kemudian kita mengatakan apakah orang ini adalah orang hijrah? Belum tentu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, belajar sholat itu wajib, tapi belajar menata hatimu, membersihkan hatimu daripada penyakit-penyakit itu lebih wajib. Karena apa? Buat apa sujud keningmu sampai hitam tapi hatimu rusak? Benar. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, perbaiki akhlak kita, terutama akhlak kita kepada orang-orang soleh. Iqta lisanaka, tahan lidahmu, kata Nabi, daripada menghujat para ulama, menghujat orang-orang soleh, menghujat para penuntut ilmu. Kalau tidak, nanti akan dikirim Allah anjing-anjing daripada neraka jahanam sana. Tahan lidah kita, etok di sana. Tahan lidah kita untuk tidak mengomentari para ulama. Semuanya ada porsinya masing-masing. Ada yang mengambil manhaj dakwahnya dengan amar ma'rufnya, ngajak orang sholat,
kemudian ngajak orang untuk sedekah, ngajak orang untuk haji. Tapi ada ulama yang berani mengambil sikap resiko untuk mengambil manhaj dakwanya nahi mungkar. Dan itu kita bisa melihat di Indonesia ini satu-satunya yang berani menerima konsekuensi itu adalah Al-Habib Rizik Syihab. Beliau yang berani mengambil sikap untuk mengambil manhaj nahi mungkar itu. Dan beliau memang sudah siap dengan konsekuensi untuk dihina, dicaci maki, direndahkan, dituduh cabul, dituduh macam-macam. Beliau siap untuk menerima semua itu. Dan tidak semua ulama bisa siap dengan hal yang seperti itu, karena itu memang sangat-sangat mempengaruhi hati. Tapi bagi orang yang mukhlasin wa imanukan mukhlasin, orang-orang yang bersih hatinya, ikhlas, pujian, cacian itu baginya sama saja, tidak ada bedanya sama sekali. Karena memang yang diharapkannya cuma keridhaan daripada Allah dalam setiap perjuangannya. Bapak Ibu hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, demikian saja. Saya pikir tidak adalah kita untuk tanya jawab. Intinya saya bilang memang dia perbaiki akhlak. Orang dikatakan memiliki akhlak itu kalau dia memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah ihtimalul hadza, dicaci, dimaki, direndahkan, dia tidak pernah mau membalasnya. Kemudian kedua, ghillatul ghadab, marahnya sedikit, enggak sering marah, enggak terlalu lama marah. Jadi marahnya sedikit saja, ya. Cepat marah, cepat rendah juga emosinya untuk memaafkan. Kemudian kedua, al-masud fil wajah, wajahnya itu periang, wajahnya selalu tersenyum, cerah, ya. Kemudian yang keempat adalah tibbatul kalam, orang yang kalau bicara seandainya bicara itu lembut. Al-mu'minun hayyinun layyinun, karena orang iman itu adalah orang yang lembut kalau dia berbicara. Kalau ceramah khutbah itu wajar, karena itu bagian daripada sunnah Nabi. Nabi kalau ceramah itu imarul ainu, matanya memerah, suaranya meninggi seperti mana seorang pemimpin yang sedang memimpin pasukannya di dalam medan jihad. Kan gak mungkin Bapak Ibu hadirin mulia ada pemimpin pasukan ketika dia memberikan komando kepada pasukannya jihad, katanya. Gak mungkin seperti itu, Pak. Mungkin kira-kira, Pak, ya, mungkin kira-kira seorang jenderal ketika di medan pertempuran, panglima pasukan seperti mana Sayyidina Khalid bin Walid ketika akan mengomandoi pasukan-pasukan yang akan perang, kata ini LGBT namanya. Ini namanya bencong waria. Tentunya lah seorang panglima medan perang itu ketika akan memberikan komando kepada pasukannya dalam medan pertempuran dengan suara yang begitu meninggi, begitu tegas, jihad, katanya. Itu panglima perang. Artinya Bapak Ibu hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, demikian saja.